Terkadang laki-laki atau suami selalu merasa bahwa melahirkan ataupun mengandung ataupun mengurus anak itu adalah tugasnya seorang ibu. Tapi kemudian mereka bilang, aduh aku nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya gimana sih pendapat UI tentang peran pria pada saat istrinya mengandung, melahirkan, mengurus anak, mendidik anak, itu seperti apa keterlibatannya UI? Ada bias gender ya, ada pemahaman yang keliru di dalam orang memahami agama. Ada sesuatu seolah-olah itu dianggap itu agama, padahal itu produk budaya. Misalnya bahwa urusan anak adalah urusan istri, urusan cari uang adalah urusan suami. Itu gender, produk budaya, itu konstruksi budaya sosial dari masyarakat. Padahal dalam kenyataannya tidak ada pemisahan itu dalam pengertian misalnya urusan rumah tangga, betapa Rasulullah juga mencuci baju sendiri, Rasulullah juga membersihkan, bahkan jahit baju sendiri, ikut masak. Jadi sebetulnya tidak ada kalau masak harus perempuan, yang makan harus laki-laki, enggak. Dalam kondisi tertentu memang wanita itu sedang repot, ya dia sedang ngurus anaknya, why not suaminya juga ikut masak. Atau malah sebaliknya, istri baru istirahat, ini anak digendong oleh suaminya, enggak masalah. Karena itu adalah peran di mana suami istri itu adalah peran resiprokal yang komplementer. Apa komplementer? Artinya apa? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi tentu itu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya tadi sudah bagus kerjasama ketika istri itu, mohon maaf, sebaik-baik suami itu menunggu waktu melahirkan, meskipun biasanya nggak tahan. Jangankan sesar, normal saja biasanya suami yang normal itu juga nangis melihat bagaimana perjuangan seorang. Saya juga yang pertama saya nangisnya lebih seru saya daripada istri saya. Itu serius. Yang pertama, tapi yang kedua ketiga sudah agak lancar, jadi saya juga tidak nangis tapi tidak sebagaimana itu. Tapi itu menjadi hal yang sangat penting menuju satu learning point-nya untuk anak-anak. Bagaimana perjuangan seorang ibu, maka ibumu itu karena memang ibu itu sesuatu yang segalanya bagi kita. Yang kedua juga pembelajaran untuk pasangan, yaitu suami. Suami tidak bisa tidak care kepada istri karena kenyataannya istri punya perjuangan yang luar biasa terhadap anak. Anak-anak ini akan jadi baik dan buruk itu nanti tergantung juga kepada ibunya bagaimana dia mendidiknya. Dan yang ketiga adalah sesungguhnya walaupun tidak bisa dipisahkan ya, kalau gitu hormat ibu lebih besar daripada bapak, tidak. Kalau disuruh ibu dulu 3 kali baru bapak sekali, tidak juga, karena juga tidak boleh merendahkan peran suami. Istri itu kadang-kadang kalau di sisi lain kalau mau dikomparasikan, istri itu melahirkan tinggal melahirkan, tapi suami berpikir. Kadang-kadang ada suara sedikit, ya kalau yang mati bayinya, kalau mati ibunya, ya kalau yang mati ibunya, kalau bayinya. Itu berpikir, belum lagi tadi kwitansi pembayaran, ini mikir, belum lagi pendidikannya, belum lagi yang lain-lain. Kesehatannya nanti ya. Kesehatannya. Itu juga tidak boleh kita, kadang rokok baru separuh dibuang lagi, rokok baru buang lagi, kadang-kadang gitu. Karena kalau ada apa-apa tanya gimana sudah melahirkan belum, padahal ternyata yang melahirkan tetangganya. Artinya yang sebelah kamar misalnya. Itu menjadi stres tersendiri. Bahkan kadang-kadang empati suami itu sampai ada yang hamil itu istri, tetapi yang ngidam suami. Bisa kan? Adik kayak gitu nggak? Iya. Oh gitu? Jadi maksudnya aku kan nggak, aku sempet kayak ngerasa mual gitu cuman sekitar 3 hari karena itu juga karena kecapean gitu. Selebihnya jadi kayak lebih ke Adi sih yang kayak Pengen nafsu apa, makannya lebih ini, akunya biasa aja gitu. Bagus lah. Jadi nggak ribet, soalnya nggak kebayang dia ini udah fragile banget, hamil terus kemudian dapat juga kayak begitu misalnya ngidam-ngidam, aduh kayak apa? Iya untungnya sih alhamdulillahnya nggak repot ya, maksudnya tidak menyusahkan. Jadi ngidamnya nggak minta mobil mewah gitu enggak ya? Itu mah ngerampok. Sudah memanfaatkan ini permintaan bayi ini, kalau enggak nanti apa? Kalau nggak diturutin terus nanti ngileran segala macam. Nah, kalau aku tuh mikir bule aja nggak ada yang namanya ngidam. Terus jadi kalau misalkan kayak aku mau martabak nih, tapi misalkan nggak bisa malam ini, ya besok aja. Misalkan besok masih belum bisa, kontrol gitu. Besok lagi gitu. Dan aku mengajarkan juga buat si baby yang ada di dalam kandungan, nggak selamanya apa yang kamu mau itu bisa langsung kamu dapet. Sama kayak misalkan aku lagi coba untuk kan di rumah
karena kemarin bilirubinnya tinggi, jadi otomatis mesti di mix aku nyusuin, tapi kan aku perah ASI, jadi per setengah jam sekali tuh dikasih ASI perah juga kan gitu. Itu dipakein cup feeder atau dipakein sendok, itu mengajarkan dia untuk kesabaran juga gitu. Luar biasa loh ya kita dari sekarang dibiasakan ya. Iya. Karena kesadaran seperti itu tidak semua yang kita inginkan terus kemudian dibutuhkan. Dulu Nabi Nuh alaihissalam, mohon maaf, ini poin penting. Nabi Nuh alaihissalam itu pengennya ditemani supaya karena dakwahnya 950 tahun dilecehkan umatnya, hanya 80 orang yang ikut. 950 tahun, 80 orang yang ikut dia. Ya. Begitu minta ditemenin malah suruh bikin perahu. Nggak sesuai dengan keinginan. Tetapi Allah tahu kebutuhannya karena ini yang mau banjir. Lah sekarang ini kita nggak tahu, kadang-kadang Allah memberi sesuatu yang kadang-kadang tidak kita inginkan, padahal itu yang kita butuhkan. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, sebetulnya dia butuhkan apa? Tentara yang bantu dia. Tapi enggak, malah perintah, kamu pukul aja ke laut. Loh, ini saya mau dibunuh Fir'aun kok suruh mukul ke laut. Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan. Nah, dan kadang-kadang mahasiswa sekarang juga, kadang-kadang Anda pengen sesuatu, tetapi kenyataannya seperti ini pembelajaran. Mungkin Allah tahu kebutuhan Anda. Karena yang kita pikirkan hanyalah soal keinginan, bukan kebutuhan. Betul. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi cerita hatinya Donita. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.